Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Pada materi sebelumnya, kita membahas tentang sel, di mana sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kita belajar tentang organel-organel yang terdapat di dalam sel. Ada ribosom, mitokondria, plastida, vakuola, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya setelah sel adalah jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Jadi sel mengumpul jadi satu, membentuk satu kesatuan namanya jaringan. Yang pertama adalah jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan nanti ada 4. Yang pertama jaringan ikat, yang kedua jaringan epitel, yang ketiga jaringan otot, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh, berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Ini bentuk jaringan epitel. Fungsinya bisa sebagai filtrasi, absorpsi, dan sekresi. Yang kedua adalah jaringan ikat, yaitu jaringan yang mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Misalkan jaringan antara tulang dengan otot, mengikat tulang dengan tulang, atau mengikat organ dalam tubuh agar menguatkan bentuk tubuh hewan itu sendiri. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan bagian dalam tubuh baik kita maupun hewan. Otot ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan yang keempat adalah jaringan saraf, yaitu jaringan yang membentuk sistem saraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Setelah mempelajari tentang jaringan hewan, sekarang kita mempelajari jaringan pada tumbuhan. Apa saja jaringan pada tumbuhan? Yaitu jaringan epidermis, meristem, parenkim, penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan yang letaknya paling luar pada tumbuhan, fungsinya sebagai pelindung tubuh tumbuhan. Kalau pada tumbuhan biasanya berupa sisik atau duri. Nah, itu bentuk jaringan epidermis. Selanjutnya, jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan parenkim. Nah, inilah bentuk jaringan parenkim yang di dalamnya terdapat palisade yang banyak mengandung klorofil sehingga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jaringan yang ketiga adalah jaringan penyokong yang fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Bentuknya kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Fungsinya mengangkut air dan hasil fotosintesis di dalam tubuh tumbuhan. Ini bentuk jaringan pengangkut, xilem mengangkut air dan floem mengangkut hasil fotosintesis. Ini bentuk jaringan epitel pada hewan. Yang ini jaringan ikat pada hewan, fungsinya menguatkan tubuh hewan. Ini bentuk jaringan otot, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan ini bentuk jaringan saraf pada hewan. Ini bentuk jaringan epidermis pada tumbuhan yang letaknya paling luar. Ini gambar jaringan parenkim yang bentuknya palisade untuk tempat fotosintesis karena banyak mengandung klorofil.
Ini bentuk jaringan penyokong, fungsinya mengokohkan menguatkan tubuh tumbuhan. Tadi di dalamnya ada kolenkim dan sklerenkim. Dan ini bentuk jaringan pengangkut. Tadi di dalamnya terdapat xilem dan floem. Xilem mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini bentuk jaringan pada daun, seperti ini bentuknya. Paling atas ini adalah epidermis atas, paling bawah adalah epidermis bawah. Epidermis tadi fungsinya sebagai pelindung. Nah, ini namanya jaringan parenkim. Tadi jaringan parenkim macamnya yaitu palisade dan spon. Palisade di sini fungsinya untuk tempat fotosintesis karena disinilah banyak mengandung klorofil. Nah, sedangkan di jaringan spon di sini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, nanti di sini terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Tadi xilem berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini di epidermis nanti ada celah, itu namanya stomata. Berfungsi sebagai tempat respirasi atau pertukaran gas. Kita urutkan dari atas ke bawah, dimulai dari epidermis atas, palisade, spon, xilem, floem, epidermis bawah, terakhir stomata. Ini anatomi bentuk jaringan pada daun. Selanjutnya, ini adalah bentuk jaringan pada batang. Ya, bentuknya melingkar berarti pada batang. Paling luar sama yaitu tadi epidermis sebagai pelindung. Kemudian di sini jaringan pengangkutnya floem dulu, ingat floem. Nah, ini yang berwarna kuning namanya xilem. Floem tadi mengangkut hasil fotosintesis, xilem mengangkut air. Antara floem dan xilem nanti ada lingkaran kambium. Jika tanaman ini adalah tanaman dikotil. Nah, yang paling dalam di sini adalah empulur atau silinder pusat. Ya, ini bentuk jaringan pada batang. Tadi ada epidermis, ya, ada kambium, xilem, dan floem. Demikian penjelasan materi hari ini tentang jaringan pada hewan dan pada tumbuhan. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Silakan kalian mengerjakan soal yang sudah disediakan. Ingat, jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.